Sebagaimana kita ketahui bahwa korban 22 tersebut umumnya meninggal, ya, itu bukan karena luka bakar langsung, tetapi adalah akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri, akhirnya kehabisan lemas. Ya. Sebanyak 22 korban tewas kebakaran gedung Teratron dipastikan meninggal karena terpapar karbon monoksida. Kondisi tersebut membuat para korban kekurangan oksigen atau asfiksia. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers pada Jumat 12 Desember. Menurut Susatyo, kondisi para korban diketahui dari pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan adanya karbon monoksida di dalam darah. Kemudian, 15 dari 22 jenazah mengalami luka bakar dengan derajat 1 hingga 2. Lalu, 16 dari 22 jenazah memiliki luka bakar dengan luas bakar sekitar 50% dari total luas permukaan tubuh. Kapolres memastikan seluruh korban tersebut meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri. Hal ini imbas buruknya sistem proteksi gedung yang tak punya pintu darurat hingga sensor asap. Adapun dari korban meninggal tersebut terdapat satu ibu hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Rata-rata korban meninggal ditemukan di lantai 3, 4, dan 5. Seluruh korban meninggal dunia saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Teratron Indonesia, Michael Wisnuwardana. Kemudian berikutnya, pelanggaran terkait dengan keselamatan gedung. Tidak ada pintu darurat, tidak ada sensor asap, tidak ada sistem proteksi kebakaran, tidak ada jalur evakuasi, kemudian gedung memiliki IMB dan SLF untuk perkantoran, namun digunakan juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Kemudian kami mencoba hasil gelar perkara kami, ya, bahwa terjadi konsistensi antara fakta, keterangan para saksi, dan juga dari keterangan para ahli, ya, bahwa penyebab kebakaran memang berada pada lantai 1 di ruang inventory. Kemudian saksi kunci, yaitu saudara Kiki dan saudara Agatha, ya, yang melihat langsung bagaimana proses baterai tersebut jatuh, juga sudah kami lakukan pemeriksaan, sehingga pertanggungjawaban hukum berdasarkan penyidikan, ya, saksi, dokumen, ya, hasil olah TKP, hasil lapor dan sebagainya, ya, maka ada kelalaian, ya. Yang pertama, ya, dari saudara tersangka ini, satu, tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, tidak melakukan pelatihan keselamatan, tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar, tidak menyediakan pintu darurat, dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korban 22 tersebut umumnya meninggal, ya, itu bukan karena luka bakar langsung, tetapi adalah akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri, akhirnya kehabisan lemas. Ya. Sehingga kami menerapkan pasal 188 KUHP, kelalaian menyebabkan kebakaran. Hal ini menurut kami berdasarkan kelalaian yang sistem manajer secara sistemik menjadi pemicu jatuhnya baterai dan reaksi yang berantai. Kemudian pasal 359 KUHP, karena lalainya menyebabkan kematian, artinya kita mengetahui bahwa 22 orang meninggal dunia, bahwa ada unsur kesengajaan, artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai lipo yang sudah terbakar,
namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Satu tersangka telah ditetapkan dalam kasus kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang. Adapun tersangka adalah Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnu Wardana atau MWW. Penetapan tersangka terhadap MWW dilakukan setelah penyidik menemukan unsur kelalaian hingga kesengajaan terkait tata kelola penyimpanan baterai litium polimer atau LiPo yang memicu kebakaran. Berdasarkan keterangan dari 12 saksi termasuk 2 saksi kunci, kebakaran ini bermula ketika tumpukan baterai drone tipe 30.000 mAh terjatuh di ruang inventory lantai 1 gedung tersebut. Jatuhnya baterai menimbulkan percikan api yang kemudian menyambar baterai lain di ruangan yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan. Polisi kemudian menemukan bahwa tidak ada pemisahan antara baterai rusak, bekas, atau yang masih layak di ruangan berukuran 2x2 meter itu. Di sisi lain juga ditemukan pelanggaran soal keselamatan gedung, seperti tidak adanya pintu darurat, sensor asap, hingga sistem proteksi kebakaran. Perusahaan juga tidak memiliki standar operasional prosedur atau SOP penyimpanan baterai berisiko tinggi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam jumpa pers pada Jumat 12 Desember mengatakan, polisi menyimpulkan kelalaian sistemik dalam manajemen keselamatan jadi faktor utama yang memperburuk situasi ketika kebakaran terjadi. Akibatnya banyak korban yang tak bisa menyelamatkan diri dan meninggal di lokasi kejadian. Adapun saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung Teradron. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan pemilik gedung sedang berada di luar negeri. Alhasil, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada pekan depan. Tidak ada pemisahan antara baterai rusak, baterai bekas, maupun baterai yang sehat. Semua jadikan satu. Kemudian ruang penyimpanan itu sekitar 2x2 meter, ya, tanpa ventilasi, tanpa fireproofing. Kemudian genset dengan potensi panas berada di area yang sama. Kemudian berikutnya pelanggaran terkait dengan keselamatan gedung. Tidak ada pintu darurat, tidak ada sensor asap, tidak ada sistem proteksi kebakaran, tidak ada jalur evakuasi. Kemudian gedung memiliki IMB dan SLF untuk perkantoran, namun digunakan juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Maka ada kelalaian, ya. Yang pertama, ya, dari saudara tersangka ini, satu, tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak melakukan pelatihan keselamatan. Tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar. Tidak menyediakan pintu darurat dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa korban 22 tersebut umumnya meninggal, ya, itu bukan karena luka bakar langsung, tetapi adalah akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri, akhirnya kehabisan lemas. Ya. Sehingga kami menerapkan pasal 188 KUHP, kelalaian menyebabkan kebakaran. Hal ini menurut kami berdasarkan kelalaian yang sistem manajer secara sistemik menjadi pemicu jatuhnya baterai dan reaksi yang berantai. Kemudian pasal 359 KUHP, karena lalainya menyebabkan kematian, artinya kita mengetahui bahwa 22 orang meninggal dunia karena kegagalan evakuasi dan tidak adanya sarana keselamatan.
Kemudian kami juga berdasarkan berbagai kajian masa bahwa 187 juga kami kenakan bahwa ada unsur kesengajaan, artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai lipo yang sudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Dan kemarin kami lakukan penangkapan dan melakukan penahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.